Pak, Oh iya. saya dapat keluhan dari banyak siswa. Ini sistem PPDB kita ada yang janggal. Salah satunya di zonasi. Gimana kalau zonasi ini kita hapuskan? Bapak ngebahas anggaran liburan kan? Bukan, masalah zonasi. Bapak nggak dengar. Bapak nggak mau dengerin. Ini Zona anggaran liburan gitu. PPDB zonasi. Ada yang masalah. Oh masalah dana. Ah, Jalan bergelombang telah kita lalui. Banyak korban yang tumbang, hilang, menghantui. Kebijakan yang berperan mulai tak karuan. Akibatnya lagi, jiwa muda akan karam dan tenggelam. Pemirsa, 4 tahun sudah sistem baru ini kita jalani. Berbagai problematika serta keresahan sudah kita dengar. Dan tentunya sebagian dari kita telah merasakan betapa mengusiknya sistem PPDB di dunia pendidikan kita. Betapa mengejutkannya jika kita mendengar bersama respon dari Bapak Wahid Wahyudi selaku Kadidik Jatim yang memberikan pernyataan resminya mengenai sistem PPDB ini. Apakah benar pernyataan berikut menandakan pemerintah sudah menyerah terhadap sistem yang mereka susun sendiri tanpa melibatkan kita sebagai pelakunya? Semuanya telah menjadi nyata jika setiap tahun kita perlu membenahi sistem PPDB di negeri kita tercinta. Perlahan, rasa kekhawatiran ini telah merasuk ke berbagai elemen yang ada dan kami paham betul apa yang pemirsa rasakan. Karena kami juga bagian dari kita semua yang terdampak sistem pendidikan ini. Namun, respon yang berbeda diberikan oleh Ombudsman. Hal ini tentunya memberikan secercah harapan bagi kita semua yang tentunya bisa ikut andil dalam penyusunan sistem pendidikan di tanah air kita. Nah, pada akhirnya kita tetap menginjakkan kaki bersama-sama dalam babak baru pertarungan para siswa dan menghadapi sistem baru ini. Pemirsa, kita dapat mengetahui dan mencari titik terang terkait masalah-masalah PPDB ini. Salah satunya dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi langsung bersama pelaku utama, yaitu siswa itu sendiri. Sebentar lagi kita akan ngobrol secara langsung nih bersama perwakilan dari PPDB tahun 2019 hingga PPDB yang akan datang tahun 2022. Saya Anggi, inilah narasumber. Nah, halo Rek. Kali ini kita sudah bersama narasumber yang akan speak up tentang bagaimana proses dilaksanakannya PPDB pada tahun ini. Sekarang kita sudah bisa kenal siapa nih, kenalan dulu dong buat teman-teman di rumah. Halo Rek, kenalin aku Alicia Nagita Pramisti, bisa dipanggil Gita. Halo teman-teman di rumah, kenalin namaku Gita dari angkatan tahun 2020. Namaku Nuno. Halo semua, namaku Febrian. Menurut kamu, bagaimana kesiapan peserta didik dan orang tua dalam menghadapi sistem PPDB di tahun ini? Sebenarnya PPDB tahun 2022 ini kami belum menghadapi persiapan yang matang nih Kak. Karena pertama, kami masih bingung akan informasi yang diberikan oleh para ibu guru. Tahun pun bilang siap nggak siap gitu. Dimana tahun 2021 apalagi bulan PPDB itu adalah kondisi di mana Indonesia secara keseluruhan itu berada di posisi yang tidak stabil. Dari tahunku sendiri, satu kata sih, kebingungan. Nah, dari kebingungan itu, kita mencari bantuan. Itu tuh serba susah, karena apa? Terhalang pandemi itu kan. Nilai dengan sistem nilai 90% sistem zonasi itu sangat besar dan itu pun banyak yang dirugikan. Waktu itu aku di SMP ku tidak berperan banyak dalam memberikan informasi. Jadi aku bersama teman-temanku itu terpaksa untuk mencari informasi itu secara independen atau sendiri lah, maupun itu dari ya minim lah dari IG-nya Dispendik sendiri. Itu mereka share lah sedikit tentang juknis, jadwal dan lain, tapi itu tidak cukup. Di sekolah, dinas pendidikan, itu juga nggak memberikan jalan keluar gitu loh. Dan saat kita melayangkan protes nih, mereka cuma, oh ya, cuma dipandang sebelah mata dan cuma dianggap pihak yang sakit hati karena ketidakjelasan sistem yang telah dibuat oleh PPDB sama dinas pendidikan tahun kita. Jadi sangat disayangkan sih sebenarnya. Sekolah di saat tahunku pun sebetulnya juga kurang maksimal karena
mungkin sosialisasi pada saat tahunku itu masih setengah-setengah informasinya. Bahkan kuota zonasinya berapa, kuota jalur nilai atau akademiknya itu berapa. Dari sekolah sendiri belum memberikan informasi yang akurat dan secara rinci terkait PPDB tahun 2025. Kita ini dijadikan sebagai percobaan. Percobaan yang dimanapun ya bisa pahit banget. Bisa Kondisi di mana saya harus kehilangan salah satu anggota keluarga saya yang cukup penting, yaitu ayah saya. Dari semua kondisi yang ada itu, saya juga harus dihadapi dengan kondisi PPDB yang nggak jelas. Saya akhirnya harus mengurus kakak lagi yang ketentuannya harus setahun. Menurut saya nggak perlulah, itu juga menyusahkan saya. Dinas Pendidikan, yaitu pencampuran antara nilai rata-rata kakak kelas sama tahun itu tadi. Jadi misalnya rata-rataku 92 atau 93 gitu lah. Dicampur kakak kelas malah jadi 8. Gimana yang gak sedih coba, gak rugi coba gara-gara cuma dicampur sama rata-rata nilai kakak kelas. Kan kita juga nggak tahu ya nilai rata-rata kakak kelas kita itu bagus atau enggak, kan kita nggak tahu. Kita baru tahu ya pas kita udah dapat rata nilai kita itu tadi. Nah, tapi dengan sistem yang telah dibuat sama Dinas Pendidikan itu tadi, sama peran sekolah yang cuma ikut-ikutan sama sistem yang telah dibuat sama Dinas Pendidikan, ya kecewa sih gitu. Kalau mau dibahas secara sistem zonasi ini diadopsi dari pusat, di mana pusat itu adalah Jakarta yang memiliki SMP negeri yang jumlahnya ratusan, tersebar seluruh kecamatan, sama halnya dengan SMA negeri yang jumlahnya juga sama ratusan, disebar juga secara rata seluruh daerah. Berkontras dengan kita yang ada di Surabaya, tentunya kota terbesar di Jawa Timur, masih kekurangan sekolah dengan hanya adanya 22 SMA negeri dan 63 SMP negeri. Kan kelihatan banget kontras dan bottleneck-nya. Nah, dari situ terbitlah masalah-masalah baru, seperti akhirnya pemerintah mengambil kebijakan di mana nilai akan dirata-ratakan dengan akreditasi. Ini menurut saya adalah sebuah uji coba yang seharusnya dikaji ulang kembali, karena akreditasi sekolah masing-masing negeri ya tentunya, utamanya negeri, itu terakhir diupdate adalah tahun 2019. Sedangkan tahun saya berarti 2021, sudah 2 tahun belum diupdate. Lola gimana? Lalu yang kedua, karena sistem zonasi ini karena sudah diterapkan di tahun-tahun yang lalu, banyak oknum-oknum yang sudah siap dan sudah ready untuk melakukan pemalsuan surat keterangan domisili dan SKTM. Jadi mereka sudah ada oknum-oknum yang memang mempersiapkan diri, memosisikan diri mereka, masukkan nama mereka di domisili yang dekat oleh sekolah favorit sebelum 1 tahun itu dibuat. Lalu ada juga sekolah, oknum sekolah ini sekarang yang sudah siap dengan sistem nilai yang diakreditasi serta di rata-rata dari kelas 7 sampai kelas 9, semester 1 sampai semester 5, mereka akhirnya mengambil kebijakan untuk mengkatrol nilai-nilai siswa tersebut yang aslinya nilainya itu jelek, dikatrol menjadi nilai yang cukup untuk masuk ke SMA negeri yang lebih bagus. Nah, jika seperti itu, maka hilangnya makna pemerataan ini sudah hilang. Tidak ada kata pemerataan lagi untuk sistem seperti ini. Lalu dibuatnya salah satu sistem untuk memasukkan siswa yang memiliki prestasi non-akademik atau lomba. Ini pun harus disaring lagi menjadi lomba yang memang temanya pemerintah. Jika pemerintah tidak ada cabangnya di bidang lomba tersebut, maka tidak ada poin di situ, sedikit sekali poinnya. Presentasinya pun juga kecil. Maka itu yang harus juga diperbaiki. Kenapa itu tidak adil? Kenapa tidak mereka ini juga berprestasi gitu loh. Mereka juga memiliki pencapaian yang cukup luar biasa, bahkan sampai internasional, tapi tidak ada cabangnya di pemerintah, maka mereka tidak diakui. Apakah itu adil bagi mereka? Dibilang siap nggak siap sih kak,
kita sudah mendengarkan suara mereka. Sekarang giliran kalian yang bersuara dan menentukan masa depan yang kalian impikan. Inilah Suara dari Surabaya. Saya Anggi, pamit undur diri. Every way. Udah aku coba. Mulai dari hapus UN dan lain-lainnya. Gak usah ditanya apapun itu. Banyak janji gue. Dan gue adalah salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia. Ini gue. Banyak hal udah gue lakuin. Banyak hal. Tapi kenapa orang masih protes sih? Kita tahu bahwa gue itu pintar. Dan gue tahu itu. Gue harus tetap kelihatan baik, tapi gue tetap harus tanya ahli-ahli yang menurut gue bagus. Ya, kata mereka itu baik. Zonasi itu baik. Tapi kenapa seorang orang masih protes? Gak mau ngerti apa? Bingung gue. Emang janji apa lagi sih yang belum kita tepatin? Kan gak ada.